Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Alim, Allahumma aftah lana hikmataka ya Rabb, wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami menjadi ahli takwa. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, karuniakan kepada kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, terpelihara dan kecukupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Alhamdulillah. Hidup ini mudah dan susah tergantung Allah suka atau tidak kepada kita. Hidup ini sepenuhnya ujian, kesenangan dan kesusahan. Yang sukses adalah yang makin dekat dengan Allah. Berikut ini ada beberapa hadis yang sangat penting, karena kita sering sekali berusaha taat, tapi kita sulit untuk merasakan nikmatnya ma'rifat. Tidak ada satupun di antara kita yang mau disebut pecinta dunia, budak dunia, karena kita tahu itu sebutan yang jelek. Yang bagus itu adalah hamba Allah, bukan hamba dunia. Tapi kita belum tentu serius untuk mempelajari apakah diri kita pecinta dunia atau bukan. Kita harus tahu ciri-cirinya. Tapi sebelumnya berikut ini dibacakan beberapa hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Imam Ahmad. Ini hadis sahih. Saya baca terjemahnya. Dari Tauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hampir dekat masanya bangsa yang kufur kepada Allah saling mengajak satu sama lain untuk memerangi kalian umat Islam, sebagaimana sekelompok orang yang hendak makan saling mengajak menuju ke tempat hidangan makanan. Lalu seorang laki-laki berkata, apakah kita waktu itu jumlahnya sedikit? Rasulullah SAW menjawab, bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak, namun kalian menjadi buih sebagaimana buih di atas arus air yang deras. Allah benar-benar akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian, dan akan melontarkan ke dalam hati kalian wahn. Lalu apa? Seorang bertanya, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci, takut akan kematian. Sekarang 1,7 miliar orang Islam di dunia ini.
jumlah yang sangat banyak. Tapi jumlah yang banyak ini akan membuat kita seperti buih. Ada tapi tidak bisa punya kekuatan. Dan Rasulullah mengisyaratkan penyebabnya adalah cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Nah, orang yang ingkar kepada Allah tidak akan takut kepada umat Islam, pecinta dunia dan takut mati. Tapi sebaliknya mereka akan takut kepada umat Islam yang zuhud, tidak cinta dunia dan tidak takut menghadapi kematian. Kelihatannya yang ditakuti oleh orang Israel bukan umat Islam di mana-mana, tapi umat Islam yang paling zuhud dan paling berani menghadapi kematian. Di antaranya di Palestina itu. Tentang cinta dunia. Apa ciri khas pecinta dunia menurut Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, muhibbud dunya, pecinta dunia, la tanfaku min thalath, tidak akan terlepas dari 3 min thalath. 1, hammun lazimun, jadi pecinta dunia itu GTA, galau tiada akhir, cemas dengan yang belum terjadi itu galau, menghadapi pilpres galau, menghadapi perjodohan galau. Pokoknya pecinta dunia itu cemas, galau tiada akhir, GTA. Kemudian yang kedua, wa ta'abun daimun, capek, hidupnya tuh ribet terus, sampai hari-harinya tuh urusan saja, masalah duniawi saja. BP7, bekerja pagi, pulang petang, penghasilan pas perlu kurang, capek. Jadi auranya tuh aura letih, karena memang duniawi kalau tidak dengan keikhlasan hanya bisa capek. Wa ta'abun daimun wa hasratun la tanfaqud. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Jadi kecewa aja yang sudah terjadi, kok segini, ini harusnya kita untung 10 miliar, kenapa hanya 9,9 miliar? Kecewa. Kok chatnya begini, ini kok harusnya nggak begini, terus kecewa. Apapun yang sudah terjadi tidak ada syukurnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana di dunya hammahu," barang siapa yang tujuan hidupnya duniawi saja. Man kana di dunya hammahu faraqallahu alaihi amroh. Yang pertama, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi hari-harinya tuh ribet aja begitu. Para pecinta dunia tuh ribet saja, apapun jadi masalah. Jadi ciri khas pecinta dunia menurut Rasulullah adalah Allah akan membuat urusannya tuh cerai-berai, ribet, jadi tidak nyaman sekali, ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai,
dan Allah akan menjadikan kefakiran di pelupuk matanya, takut miskin, takut kurang rezekinya. Ini stres nih, makanya terus ngumpul-ngumpul, tidak mau bayar zakat karena takut berkurang rezekinya. Tidak mau sedekah kecuali diposting, tidak mau wakaf, wah rugi. Dia tidak mau mengeluarkan karena takut berkurang. Oleh Allah tuh dibuat tidak pernah berhenti keinginannya untuk menambah. Jadi ini pecinta dunia. Nanti dijelaskan lebih detail. Dan walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tiadalah dia mendapatkan dunia, dan ia mendapatkan dunia menurut apa yang telah Allah tetapkan. Jadi sebetulnya dia dapat rezeki dia, tapi pakai stres, pakai yang tadi itu, gelisah, capek, ruwet, dan tidak mau bayar zakat, tidak mau untuk menunaikan kewajiban hak orang lain pada uangnya itu, pada hartanya. Bagaimana kalau pecinta akhirat? Ada lanjutannya ini. Wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang niatnya akhirat, kalau tadi dunia ya cita-citanya, tujuan hidupnya duniawi, sekarang niatnya akhirat, apa yang akan terjadi pada dirinya? Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrah, Allah akan menghimpunkan urusan-urusannya. Jadi si urusan itu masalah pasti sama banyak ya, cuma seperti puzzle akan nyusun sendiri. Perlu ini, ada ahlinya, perlu modal, ada yang ngemodalin, ada hutang, ada yang ngelunasin, pokoknya aneh tapi nyata. Kalau dikasih lagu begini, ting tong ting tong ting tong ting, nggak ada lagunya gitu ya, itu ngarang aja. Pokoknya jadi mudah, nggak ribet. Masalah bisa berat, masalah bisa pelik, tapi ada saja jalannya, ada sendiri. Luar biasa ini, karena semua masalah ada dalam genggaman Allah. Kita perlu keahlian apa, nanti Allah datangkan. Ingin ahli keuangan, datang. Kita udah punya produk, pengen ada yang beli, didatangkan pembelinya. Produk berkembang, ingin modal, ada yang nitip modal. Pokoknya jadi mudah urusan itu, nggak pakai ribet. Bisnis, kerja, jadi pejabat, cuma nggak ribet. Oleh Allah dibuat urusannya. Dan selanjutnya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan kaya di hatinya. Nggak ada minta-minta, nggak ada ngarep-ngarep, nggak ada korupsi, tidak ada minta-minta ke orang, tidak ribet dengan yang belum ada, puas dengan yang ada tuh, puas. Punya motor, udah nggak ribet dengan motor baru, puas dengan motor yang ada. Punya sepeda, nah ini berat nih ya, senang dengan sepeda, tapi mensyukuri yang ada. Walaupun mungkin ingin yang lain, tapi tetap tidak pernah kecewa dengan yang ada, puas. Jadi tidak diperbudak keinginan, tidak diperbudak oleh yang belum ada, tapi nanti kalau diperlukan akan ada. Kan ada yang bertanya, kalau orang qanaah nanti gimana kita majunya? Justru karena puas itu bersyukur, la in syakartum la adzi, dan ditambah oleh Allah. Tidak harus selalu ingin kalau Allah mau ngasih itu, hadirin. Allah tahu kita memerlukannya, kita nggak ingin, kita nahan diri, datang dia. Yang enak tuh begitu, kita puas dengan yang ada, tapi Allah nambah. Yang apes itu adalah tidak puas dengan yang ada dan tidak nambah-nambah. Yang paling getir dalam hidup adalah menginginkan sesuatu yang Allah tidak akan ngasih kepada dia, pasti tidak ada.
Jangan risau ya, Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Jangan rewel. Allah tahu tentang keperluan kita, lebih tahu daripada kita. Dan Allah tahu kapan waktu yang paling pas. Ketika kita diberi, pas kita sedang perlu, dan syukurnya luar biasa. Kalau orang dikasih sedang tidak perlu, kurang bersyukur. $20.000 besar atau sedikit? Kasih 20.000 kepada orang yang punya 100 juta, begitu. Kasih 20.000 sama yang tidak punya uang, alhamdulillah. Yang Allah sukai adalah ucapan alhamdulillahnya. Jadi Allah tahu kapan ngasih kepada kita yang membuat kita bisa bersyukur. Dan wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia ini akan mendatanginya dalam keadaan hina. Nah, ini pilihan. Mau kita ngejar-ngejar dunia sampai menderita, ribet terus, tapi yang datang jatah kita, atau kita benar-benar menikmati bekerja itu jadi amal soleh, dan urusannya jadi bagus, hatinya tidak pernah merasa kurang, dan dunia datang sendiri. Pilih. Sudah pasti pilih yang kedua lah, ya kan? Saya bantu aja, dari wajah saudara udah jelas. Jadi saya milih mau yang kedua. Apa syaratnya? Cita-citanya, niatnya adalah akhirat. Walaupun kita di dunia, niatnya adalah untuk akhirat. Bukankah kita harus bermanfaat? Ya, kita bermanfaat, niat untuk akhirat. Kita sedekah, kita wakaf, kita nolong orang, kita memberi makan orang miskin, kita ngasih beasiswa, bukan untuk followers, bukan untuk konten, untuk bekal akhirat kita, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir, hadis riwayat Imam Ibnu Majah, ini derajatnya hasan kalau menurut Imam Nawawi. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau berkata, ada seorang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku melakukannya, maka Allah akan mencintaiku dan manusia pun mencintaiku. Ini hebat amalan ini. Kita mengamalkan ini, Allah mencintai kita dan manusia mencintai kita. Ini hebat nih yang nanya ya. Biasanya kan berikan amalan supaya saya banyak uang. Itu rendah ya. Ini ingin dicintai Allah. Lalu Rasulullah bersabda, ijhad fi dunya yuhibbakallah wajhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah dengan apa yang di tangan manusia, manusia akan mencintaimu. 3 hadis ini seharusnya sudah membuka mata hati kita. Kalau kita jadi pecinta dunia, kita rugi dunia akhirat. Tapi kalau kita menjadi pecinta akhirat, zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kita, dunia dibereskan urusannya, kemudian hati kita bahagia, dan dunia pun ngejar-ngejar kita. Kita bekerja tapi nggak pakai stres. Mari kita evaluasi diri. Apakah ciri-ciri cinta dunia ini ada pada diri kita, diri saya, diri saudara-saudara? 1, pecinta dunia
ciri khasnya adalah menganggap kesuksesan, kebahagiaan, kemuliaan itu justru datang dari duniawi. Jadi harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan itu dianggap tanda sukses, sehingga mengagung-agungkan dunia ini. Kata kuncinya itu tuh, mengagung-agungkan dunia. Jadi kalau punya penilaian ke orang, yang dinilai dunianya saja. Sudah punya rumah, sukses. S2, sukses. Direktur, sukses. Kontrak. Begitu. Lulusan SMA, kenapa nggak melanjutkan? Jadi pikirannya itu mengagung-agungkan duniawi, seakan-akan dunialah yang sukses, yang hebat, yang keren, yang bekal bahagia, dan dia tidak peduli kepada akhirat, kepada ketakwaan, tidak. Sedangkan pecinta akhirat yang diagungkan itu apa yang diagungkan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Mau kaya, mau punya jabatan, mau gelar panjang, itu casing yang Allah bagikan, gak ada masalah. Beruntung saudara diberikan kekayaan dan ketakwaan, karena dengan ketakwaan kekayaannya akan melipat gandakan amal. Beruntung saudara punya jabatan dan bertakwa, dengan jabatannya bisa menegakkan keadilan, bisa manfaat bagi orang banyak. Saudara punya popularitas, followersnya banyak dan bertakwa, berapa banyak yang bisa terbawa menjadi baik. Jadi casing diperlukan, tetapi bukan untuk diagungkan. Casing hanya sarana untuk melipat gandakan kebaikan. Ada orang yang mendidik anaknya tuh hanya untuk gelar duniawi, tidak peduli ini anak kenal Allah atau tidak, sholat atau tidak. Ini ciri pecinta dunia, mengagung-agungkan duniawi, menilai orang dari dunianya, akan menganggap sukses dan hormat kepada orang yang dianggap punya dunia. Padahal dalam Islam, dunia cuma casing, ujian. Dunia itu sepenuhnya ujian, bukan tanda kemuliaan. Apa buktinya? Buktinya penjahat juga banyak yang dikasih harta melimpah, jabatan tinggi. Hitler, Mussolini, Mao Zedong jadi kepala negara, padahal anti kepada Allah, kasih saja oleh Allah. Popularitas, berapa banyak ahli maksiat yang populer, yang subscribernya sangat banyak. Wajah cakep, berapa banyak laki-laki perempuan yang bergelimang dosa karena penampilan yang keren. Benar? Casing. Terserah sekarang. Jadi gimana dong? Biasa aja lihat dunia ini, jangan terkagum-kagum, karena yang mulia di sisi Allah adalah ketakwaannya. Bukan meremehkan orang yang punya dunia, tapi jangan kagum. Jadi kalau punya saudara jadi menteri, tidak usah dulu bangga dipotret kemana-mana, karena kan kita tidak tahu kapan ditangkap, ya kan? Serius, kita tidak tahu, biasa aja, kita respect. Kok tamu kalau ada gubernur ke sini, ya nggak apa-apa, kita hormati sebagai tamu, tapi tidak usah kagum. Pada udahan, ya benar, udah banyak gubernur ke sini udahan.
Ingat ya, tidak mengagungkan bukan meremehkan orangnya, tapi tidak menganggap hebat, biasa saja. Kok nanti misalkan ada yang jadi terpilih jadi presiden, ya kita bersyukur, doakan baik, tapi ya tidak usah kagum-kagum amat, biasa saja ya. Apalagi kalau hanya capres, kan belum itu ya, biasa saja. Kita doakan mudah-mudahan kita punya pemimpin negara yang bertakwa. Hadirin, kita lanjutkan ya. Hati-hati ngedidik anak. Udah, jangan senyum-senyum sendiri. Kemudian apalagi pecinta dunia cirinya, yaitu kalau dapat dunia itu excited, sangat senang, hura-hura, sepertinya dapat dunia itu dapat yang hebat, dapat jabatan, syukuran, padahal belum kerjanya dan belum tentu selamat lagi. Tapi kalau nggak kebagian dunia, kecewa. Nggak kepilih jadi anggota dewan, kecewa, stres. Ini pecinta dunia, biasa aja. Dapat ya emang udah rezekinya dari Allah, nggak dapat emang bukan rezekinya. Kenapa ribet, betul? Tidak penting kok. Misalkan saudara melamar jadi anggota dewan, langsung kami terima di sini, Dewan Kemakmuran Masjid. Ya. Biasa aja, nggak kepilih lagi jadi anggota dewan, ya sudah, nggak ada masalah. Itu cuman casing, benar? Kayak kita sekarang pakai baju ini, besok pakai baju yang lain, ya udah, nggak usah post power syndrome. Tidak ada post power syndrome, biasa aja, karena memang tahu ini hanya Allah yang mempergilirkan. Tapi beda dengan pecinta dunia. Kalau ada jadi jumawa, kalau nggak dapat depresi, stres, malu. Dunia nggak ada apa-apanya lah, pada mati semuanya juga ya, betul? Dan nggak dibawa. Lalu pecinta dunia sangat terobsesi untuk jadi orang kaya dan lebih kaya, kalau bisa paling kaya begitu. Jadi tidak pernah ada berhentinya ambisinya tuh. Bukan tidak boleh ingin dunia, tapi mau apa? Saya ingin punya penghasilan. Apa targetnya? Berapa targetnya? Saya bukan target untung, tapi target saya adalah zakat saya 50 miliar per tahun. Itu benar. Bukan target omzet, tapi target untuk bisa berbuat amal kebaikan. Bapak zakat 50 miliar, ya. Kalau wakaf 100 miliar. Kalau sedekah lainnya ya 300-an lah. 300 apa? M itu apa? Miliar. Itu yang kebayang itu bertambahnya uang itu bukan nambah tabungan, bukan nambah tanah, bukan nambah aset, tapi nambah amal kebaikannya. Bagus kan? Kelihatan tidak ini hadirin? Saya tuh membandingkan satu pecinta dunia, satu pecinta akhirat. Kalau pecinta dunia senengnya, bahagianya, bahagia semut dengan nambahnya aset, nambahnya tabungan. Kalau pecinta akhirat, bahagianya kalau ditambah itu nambah amalnya. Coba, waktu tamat SMA, dia sedekah 100.000 per bulan. Selesai SMA, masuk kuliah, dia istiqomah 100.000 per bulan. Kemudian kerja, dia tetap konsisten, udah punya gaji 100.000 sebulan. Kemudian dia jadi manajer dan bertahan 100.000. Jadilah direktur utama,
tetap 100.000. Ini istiqomah bukan? Istiqomah apa? Dia nurun terus ya kan? Asalnya 10% jadi 5%, sekarang 0,0%. Jadi naik gaji itu harus naik juga. Kalau saudara dapat gaji potong 5%, misalkan gaji 2 juta potong 5%, berapa? 100.000 ya? Naik gaji jadi 10 juta, berapa harusnya dipotong? Kalau 5% jadi berapa tadi? Tadi 2 juta berapa? Saya udah jarang hitung yang kecil-kecil. Yang biasa dihitung yang sangat kecil. 100.000. Terus naik jadi gaji 10 juta. Naik jadi 200.000. Hah? Bertambah atau berkurang dia? Berkurang. Minimal berapa tuh kalau 10 juta? Hah? 500 masih pelit. Harusnya kalau naik jadi 10 juta penghasilannya, kalau tadi standarnya 5%, naik jadi 10%, sejuta. Tiba-tiba naik gajinya jadi 50 juta. Harusnya berapa? 10%. 5 juta naik 20%. Naik lagi. Tuh, saudara udah setegang nih. Baru juga rencana. Saya kan bisa lihat dari depan, jelas sekali Pak. 5%. Ngitung dia. Oke deh. 10% kayak. Wah, cicilan gimana? 20%. Jadi dia nggak bergerak Pak. Tadinya mau naik sekaligus 40%, tapi bisa stroke saudara. Kita mah rencana aja pelit. Bahkan bukan rencana saudara, rencana saya yang saudara ikut tegang. Aneh. Halo. Ini udah sering diceritakan. Emang kalau gimana? Saya misal ya. Tiba-tiba datang tamu dari belakang. Ya Pak, maaf ganggu sebentar boleh? Iya, ada yang bisa dibantu? Terima kasih ya atas ceramahnya dan doanya. Alhamdulillah usaha saya tiba-tiba maju sekali dan untungnya besar. Tolong terima ini. Tiba-tiba ngasih tas ke sini, peluk aja di sini. Apa ini Pak? Terserah Allah. Pokoknya saya ingin bersyukur. Maaf ya, saya harus pergi. Assalamualaikum, pergi aja. Pas dibuka itu 10 gepok. Satu gepoknya 1 miliar. Jadi 10 miliar. Digimanain coba uangnya? Tinggal dibagi 2. 5 miliar untuk ibu-ibu dan akhwat, 5 miliar untuk ikhwan. Selesai. Tas ke belakangnya udah tuntas. Namanya juga ngelamun ya. Masa ngelamun aja pelit? Oh, itu ada tamu betulan. Rada tegang juga deh. Takut datang. Kita mah ngelamun aja pelit Pak. Dan bukan hanya pelit, dengki. Ibu-ibu, Bu, mau nggak kalau semua yang hadir ini akhwat kaum muslimah masing-masing diberi 100 juta per orang? Mau? Mau? Nah, untuk bapak-bapak karena kaum saya masing-masing 500 juta. Tuh, sebel kan? Cuma ngarang aja udah sebel. Dasar repot pecinta dunia ya. Bayangkan cerita ngarang aja dengki Pak. Nah, kemarin di pengajian, ibu-ibu ya, ibu-ibu mau nggak dikasih voucher ongkos dan hotel ke Singapura? Mau, aduh, bagi masing-masing 3 malam. Setuju. Nah, untuk bapak-bapak umroh, siap. Baru ngelamun
Udah ikut dengki dasar pecinta dunia. Itu teh cinta dunia, Pak. Harusnya biasa aja. Pertama ini ngarang, ya kan? Kalaupun benar, ya sudah. Orang dapat rezekinya, kenapa kita yang jengkel? Aneh, betul tidak? Temen naik haji, ibu naik tensi. Mikir. Enak ketawanya ya. Kenapa coba? Karena ngetawain diri sendiri. Jadi bukan tidak boleh kita berjuang membesarkan perusahaan Abdurrahman bin Auf aja segitu kayanya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu segitu kayanya. Sekali nyumbang 1000 unta dengan perbekalannya. Itu kan kaya, Pak. Tapi enggak nempel di hatinya. Jadi makin banyak harta itu, yang terbayangnya bisa wakaf, selain bisa zakat ya. Kalau zakat kan cuma 2,5%. Jangan cuman itu. Kalau kita punya uang 2,5%, kecil itu. Selebihnya zakat, dari zakat wakaf, sedekah, jamu tamu, kasih makan orang. Oh, harusnya di sana. Yang kebayang tuh kalau banyak uang, bukan banyak rumah, banyak aset, banyak tabungan, itu juga boleh. Dan kalau kita rajin sedekah, mana kosot sodakotun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah, nambah. Makin kita keluarkan, makin nambah dan bahagia. Selanjutnya, kenapa saudara nih campur aduk perasaannya? Apalagi ciri ahli pecinta dunia, pikirannya tuh duniawi saja, dari bangun sampai tidur. Bahkan dalam sholat juga itu saja yang dilakukan. Udah sholatnya jadi sangat ringkas, selalu lambat, dilakukannya cepat, dan isinya juga duniawi. Itu pecinta dunia. Dan kalau doa, ya Allah bukakan rezeki, itu aja ya. Saya pengen jadi direktur ya Allah, nasi itu singkirkan, kalau bisa cabut nyawanya aja lah. Waduh. Jadi dan kalau wirid pasti ya rojak, karena memang dia pengen. Jadi kalaupun minta, jarang minta akhirat, jarang minta amal diterima. Kalau dia jadi tahajud, pasti ada mau dunianya tuh. Terutama lagi musim mutasi, dia jadi saum, dia jadi wirid. Tapi amalan yang fardu dia tidak lakukan dengan baik. Biasanya para pecinta dunia sangat suka melakukan amalan-amalan yang sunnah, karena ada keinginan duniawi. Misalkan wirid ya rojak 10.000 kali, ya rojak. Itu saja. Solawat apa? Solawat aja. Yang penting dunianya tercapai. Ini ciri pecinta dunia juga. Dia akan datang jarang ke kiai, tapi datangnya ke orang pintar. Yang pintar tuh yang takut ke Allah ya. Justru datang ke dukun atau apa yang nanti bisa melancarkan urusan dunianya. Betul kan? Hah? Oh ngangguk kan ya? Ya sudah nggak apa-apa, tinggal tobat yang ngangguk ya. Sholat, rapat lebih diutamakan daripada sholat. Padahal nggak ada artinya rapat kalau Allah nggak nolong. Dipepet-pepet, duhur dengan asar diakrabkan. 2:30 dengan 3 kurang 1/4, supaya sekali wudhu. Kalau bisa dikosor, kalau bisa. Maunya main kosor aja. Jamaah kosor tuh favorit. Ngaji enggak. Baca Quran lewat, tidak. Pecinta dunia enggak mau baca Quran. Buang waktu. Datang ke majelis taklim kalau ada sisa waktu.
Kalau enggak, datang ke majelis taklim bagian sambutan dan sesudah itu saya mohon maaf ada rapat gitu. Padahal di majelis taklim itulah datangnya rahmat Allah. Pokoknya urusan akhirat, ilmu akhirat, informasi tentang akhirat, sisa waktu saja. Semuanya demi duniawi. Termasuk teman-temannya itu yang sejenis saja, yang kalau ngobrol duniawi saja, dunia saja, gaulnya dengan duniawi, obrolannya duniawi, tapi gak mau gaul dengan orang-orang yang soleh, para ulama, dengan majelis taklim. Oh, itu tidak nikmat. Pecinta dunia tidak betah ke masjid, tidak betah, tidak pernah datang, tidak mau terlambat 2 kali. Akhirnya kalau dia datang terlambat, pulang duluan. Datang ke masjid ketika menjelang salam dan sebelum salam dia pulang. Luar biasa. Ada tuh yang ke masjidnya tuh ditunda-tunda sampai kalau bisa bagian rakaat terakhir, sujud terakhir dia baru datang. Kemudian sisanya dia kebut dan pulang. Jarang mau zikir. Pecinta dunia tidak tertarik menyebut nama Allah, yang tertariknya menyebut dunia. Saya tahu pikiran saudara, iya saya kayak gitu tapi duitnya nggak ada, cuman pikirannya aja yang ruwet. Itu mah apes. Pecinta dunia sangat memikirkan casing. Makanya pertanyaan ini sering ditanyakan. Maaf kepada ibu-ibu, Bu, khusyuan mana ibu? Sholat atau dandan? Jujur. Pelan, saya memang salah karena membuat ibu-ibu terpojok. Maaf ya Bu, tapi saya sudah tahu jawaban di hati ibu, walaupun tidak dikemukakan. Ya. Kenapa sholat 2 menit saja terasa lama, sedangkan dandan 1 jam belum beres-beres, pengajiannya sudah selesai, ibu baru datang. Sangat mementingkan bentuk tubuh, tidak peduli Allah suka atau tidak penampilannya. Baik laki-laki dan perempuan begitu, sangat serius ingin kelihatan ideal. Berat sekali menerima kenyataan menjadi tua. Berat sekali menerima kenyataan kulit kendor, uban tumbuh. Padahal sesuka yang punyanya aja, ya. Tapi bagi pecinta dunia, karena dia ingin selalu menjadi pusat perhatian orang, sehingga orang kalau melihat dia tuh maunya gitu. Dia pakai apa aja padahal kita bisa sendirian begitu, ya kan? Ya, pecinta dunia selalu ingin tampil perfect, ingin, bukan tidak boleh pakai baju bagus yang proporsional, tapi syar'i tidak. Melanggar aturan Allah tidak boleh. Pakai baju yang bagus silahkan, punya mobil bagus monggo. Daripada mobil mogok terus, kita bagian di belakang ngedorong, nggak enak. Enaknya mobil itu naik, bukan ngedorong, ya. Nah Bapak Ibu, bukan tidak boleh punya dunia, tapi kalau punya ya untuk mendekat ke Allah, bukan untuk dikagumi orang. Karena orang pecinta dunia itu pikirannya kekaguman orang dan sangat memikirkan omongan orang. Itu ciri pecinta dunia. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Masa dia nyangka mobil saya cicilan? Kenapa ribet sekali, sibuk sekali. Kalau ada orang celetak-celetuk tuh dimasukin ke hati. Ini termasuk orang yang kurang serius kepada Allah. Kalau orang yang serius ke akhirat,
Omongan orang tuh nggak ada apa-apanya. Mau sampai jeding jebleh ngomongin kita, mangga, monggo, kulo, boten nopo-nopo. Bener kan? Apa? Kenapa pusing dengan mulut orang? Tuhan kita Allah. Jawab, siapa yang menciptakan kita? Yang memberi rezeki? Yang mengurus diri kita setiap saat? Yang ngasih pahala siapa? Yang menjamin rezeki? Yang angkat derajat siapa? Yang mengampuni siapa? Yang punya sorga siapa? Siapa dia yang menghina itu? Gak ngepek bro, Pak bro, enggak ngepek. Beneran. Orang yang sibuk cita-cita akhirat enggak ribet. Paling didengar, kalau koreksinya baik, jadi pan perbaikan, jadi tobat, jadi mendoakan. Kamera kemana aja nih Han? Begitulah. Lanjut. Ini kelihatannya serius sekali pengajian ini. Semakin terasa loh, ini hampir setiap nomor. Siapa yang ngelaporin saya nih? Si A nyindir saya terus katanya. Dan hal lainnya adalah anggap enteng dosa pecinta dunia. Jadi dosa-dosa itu dianggap biasa aja dan gak takut urusan akhirat. Jarang ingat mati. Seakan-akan mau hidup, perencanaannya tuh buat diri pribadi tuh jauh. Padahal malaikat maut udah dekat. Kalau pecinta akhirat bagaimana? Mati diingat terus. Saya besok belum tentu hidup. Saya harus melakukan yang terbaik saat ini. Bagaimana yang akan datang? Yang akan datang saya belum tentu masih ada. Kalaupun ada yang akan datang, semuanya ada dalam genggaman Allah. Tinggal saya patuh aja sekarang. Maka yang akan datang Allah berikan yang paling baik menurut Allah. Mau ngapain kita stres dengan yang belum terjadi? Namanya juga belum terjadi, ya kan? Dan kitanya juga belum tentu hidup, dan belum tentu sesuai dengan yang kita duga. Berapa banyak orang yang saat ini menderita gara-gara yang belum terjadi. Umur 32 belum menikah, aduh tahun depan 33, emangnya hidup tahun depan? Gimana kalau saya sampai umur 40 belum dapat jodoh? Terus wae ngarang. Padahal 32 lewat 2 bulan meninggal. Yang mau pensiun, 3 tahun lagi saya pensiun, cicilan belum lunas, kreditan belum habis, anak belum beres, belum ada yang nikah, hancur ini mah. Terus mikir yang terlalu jauh. Besok lusa bisa mati. Kalaupun kita masih hidup, Allah akan nolong kita kalau kita jadi ahli takwa. Kayaknya tanah makin lama makin mahal, biarin, dan dipikirin juga tetap mahal. Kalau dipikir oleh kita jadi murah, silakan. Punya rumah itu bukan masalah harga tanah, harga rumah. Punya rumah itu Allah ngasih atau tidak. Kalau Allah ngasih pasti dapat dan tidak harus beli. Berapa banyak yang punya villa aslinya rezeki mamang dan bibi, benar? Bosnya mah jarang datang ke villa, mamang dan bibi yang di sana. Tungku perapian beliau, sofa beliau, mamang metik bunga untuk bibi, lari di kebun dipelanin mamang. Baru ketika kita datang baru ngarit, ya kan? Itu kolam di villa, kenapa bibi lebih langsing daripada majikannya? Kan berenang terus, tidak harus punya, bisa tinggal di sana, benar? Kalau enggak mah ketipu aja hidup ini.
Relax. Yang paling penting adalah niat kita. Akhirat sempurnakan. Hari ini, saat ini, itu saja kerjaan kita ya. Besok belum tentu hidup kok. Yang meninggal bukan cuma di Palestina, di Indonesia juga pada meninggal. Dan yang meninggal bukan hanya yang di jalur Gaza, yang di Israelnya juga meninggal aja semua pada waktunya. Bedanya yang di jalur Gaza syahid, masuk surga tanpa hisab, bisa memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Masya Allah. Tidak di alam barzah syuhada itu ya, sudah bisa ada diibaratkan, diisyaratkan pada burung yang hijau yang terbang, bisa di surga, di lampion-lampion surga. Makanya orang-orang Palestina yang sudah yakin itu, sudah nggak ada masalah. Ayah mau kemana? Ini saya lihat dari depan wajah-wajahnya, wajah-wajah bakal meninggal beneran. Jangan takut tentang dunia ini. Takut itu cinta dunia. Jangan takut tidak kebagian dunia. Takut tidak kebagian yakin kepada Allah. Ini yang bahaya. Jangan takut tidak kebagian dunia, tapi takut kesibukan dunia tidak jadi amal soleh. Ini yang bahaya. Dunia nggak dibawa, tapi amalnya dibawa. Coba nanti lihat yang meninggal, punya mobil bagus, dia naik mobil bagusnya? Enggak, dia naik keranda. Iya kan? Dimasukkan ke kuburan. Kalau dia seorang yang dianggap pahlawan, pakai salvo, hormat, udah gitu diinjak-injak ya kan oleh yang nguburnya, ya baru juga dihormat dan diinjak-injak. Emang begitu, nama udah nggak ada. Nanti kalau meninggal nggak akan ada yang nanya gimana, gimana, nggak ada. Jenazah di mana gitu. Walaupun kita disayangi, tapi nggak mau lama-lama bersama kita. Kalau udah jadi mayat, misal bapak gitu, bapak meninggal, terus istri menangis, papi, jangan tinggalkan. Terus bapak bangun, pasti lari istri. Terus kata yang ngurus jenazah, ibu sedih sekali. Ya saya tidak mau pisah sama suami. Ya udah, kalau gitu simpan di kamar jenazahnya bersama ibu. Nggak mau. Pasti nggak mau. Ini ada pejabat yang sangat disukai berjasa, jenazahnya akan disimpan di ruang rapat, nggak ada yang ngantor. Ini pemilik restoran ternama di Yong, restorannya franchise, di mana-mana masakannya enak, wafat, maka jenazahnya akan diabadikan di ruang tengah restoran, nggak ada yang datang. Kalau udah mati mah beda, udah dunia nggak dibawa, kitanya juga nggak dikehendaki. Horor ya kan? Terus nangis di kuburan, dan nggak akan selamanya. Misal ya, sudah meninggal terus dikubur, mungkin pada datang, mungkin ya kalau dikubur di sini. Apakah sibuk mendoakan? Belum tentu. Posting ya nggak? Tuh jenazahnya tuh lagi dikubur tuh dimasukin tuh, pemirsa, dimasukin ya gitu aja, boro-boro ngedoain. Sholat jenazah nggak ngerti doanya juga ya nggak? Dalam siapa lagi yang mau nyelamatin kita di kubur kalau bukan amal-amal kita syariatnya, benar? Jangan takut tidak punya dunia, takut kesibukan dunia tidak jadi amal. Yang kedua, tiga, jangan takut tidak kebagian dunia, takut tidak kebagian syukur kalau udah dikasih. Karena yang bernilai dari dunia itu rasa syukurnya. Ucapan alhamdulillah itu lebih berharga daripada kita dapat berlian atau uang triliunan. Nggak ada harganya triliun, hanya kertas. Yang berharga itu alhamdulillah.
meyakini ini rezeki dari Allah, Allah yang membagikan, dan diniatkan ini untuk mendekat ke Allah. Jangan takut tidak kebagian dunia, takut tidak punya sabar kalau sedang ditahan. Tenang aja, Deden. Laku sekarang tidak laku, habis. Ini baru lihat dari YouTube tentang anak kecil tuh. Nah, di Palestina ada yang bisa dibantu. Duh, saya malu, kata anak kecil sekali. Saya malu mengatakannya. Apa nak? Mungkin saya bisa bantu. Kami sudah tidak makan 3 hari. Kalau ada makanan itu lesu sekali untuk adik laki-laki saya. Saya juga sedang tidak ada makanan, nak. Sampai kapan ya Pak seperti ini akan berakhir? Masih merasa malu untuk minta-minta, bayangkan. Sabar, sabar ya. Sempurnakan ikhtiar, tidak usah komplain, tidak usah rewel. Kenapa hidup gini-gini amat? Jalani saja, ada kok rezekinya. Sekarang nggak ada gimana besok, besok sekarang yang akan datang tetap yang ngasih rezekinya sama, yaitu Allah. Mau zaman lapang, mau zaman sempit, mau zaman sulit, sama yang ngebagikan rezekinya adalah Allah. Mau dolar 10.000, 15.000, 20.000, jangan takut karena kita nggak punya dolarnya kan. Tapi ada dampaknya, barang-barang naik, sabar, jalanin aja. Dah ngomel juga tetap nggak punya duit, ya kan? Ikhtiar tanpa berkeluh kesah. Jangan takut tidak kebagian dunia, takut tidak ridho kalau dunia ini diambil oleh Allah. Ada waktunya dunia ini diambil, milik Allah. Jangan lengket, jangan megang, jangan kayak megang kawat duri. Ketika kawatnya diambil, robek semua. Salah sendiri. Kenapa dipegang erat? Dunia nggak boleh dipegang erat. Biasa aja. Nggak ada cinta barang-barang. Ada, alhamdulillah. Nggak ada yang sudah selesai. Wah, barang saya ada yang ngambil, ya udah selesai. Mau lapor ya lapor, tapi nggak usah pakai sakit hati. Tahu nggak? Nggak tahu. 5 tahun yang lalu motor kesayangan saya hilang. Ya udah, ngapain diinget-inget 5 tahun? Ketemu nggak? Enggak. Ya udah, apalagi nggak ketemu ya. Tapi motor itu keren. Ya udah, silahkan mikirin motor yang nggak ada. Tahu nggak? Enggak. Dia pinjam uang ke saya 20 juta. Sampai sekarang orangnya nggak ada. Saya sakit udah 5 tahun saya mikirin itu. Udah duitnya nggak ada, orangnya nggak ada, dia sakit, rugi. Udah, kalau rezeki kita balik kok. Ngapain capek-capek mikirin yang tidak ada? Mending nyukurin yang ada. Benar? Dunia nggak boleh lengket. Belajar dari tukang parkir, jernih. Walaupun mobil, motor diambil sampai habis, nggak ada tuh kepedihan di hati. Karena nggak lengket, bukan miliknya. Jangan takut tidak punya dunia. Takutlah tidak bersih hati dengan rezeki saudara kita. Jangan ada dengki, ya. Suka-suka Allah mau ngasih ke siapa aja. Dia tuh dulu anak buah saya, tapi sekarang dia punya usaha yang sama dengan saya. Ternyata sekarang dia lebih maju, dia makai cicing. Emang udah rezeki dia. Tapi dulu ilmunya dari saya, bukan gitu, dari Allah. Aki cicing, udah waktunya. Ngapain juga kita sakit hati dengan rezeki yang Allah kasih ke orang lain? Relax, hadirin, dunia mah enggak worth it untuk motorin hati kita. Terima kasih hadirin sekalian. Sudah jam 9. Alhamdulillah. Oh, makasih. Oh, tamu banyak sekali dari DTP Jogja. Mana ada? Oh, kula ngaturaken matur suwun sanget nggih. Kula
durung saged basa Jawa. Minta maaf. DTP Solo ada DTP Solo? Oh, alhamdulillah. Matur suwun. Oh, ini yang tadi sebagian SMP, alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi pengajian AA di masjid ini minimal sebulan 2 kali, malam Jumat, Kamis siang ya, Al-Hikam. Jadi kalau hari Kamis ini ada sore, ada malam, ada besok pagi. Tapi besok pagi kelihatannya sudah harus pergi dulu tugas ke Jepang, doakan ya. Kemudian kalau pekan pertama Ahad itu di Eko Pesantren 1, yaitu jam 10 pagi Ahad pertama. Ahad kedua di Istiqlal Jakarta. Kemarin karena padat jadi digeser ke Atin, dan Masya Allah juga jamaahnya banyak yang ditakdirkan Allah bisa hadir. Nah, itulah informasinya. Jadi pekan pertama dan pekan kedua akan diusahakan selalu ada. Lalu 2 malam Jumat lainnya bisa di sini atau bisa sedang di Tanah Suci, atau biasanya berangkat tugas keluarnya itu 2 pekan terakhir ya. Jadi kalau mau ke sini 2 pekan pertama minimal. Tapi lebih bagus tiap malam Jumat ke sini, walaupun yang ceramah ini tidak ada, karena sangat boleh jadi nanti yang mengisinya jauh lebih baik dan lebih manfaat ilmunya ya. Karena tidak cukup hanya membahas ilmu tauhid seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Matur suwun Mbah. Bagaimana? Maksudnya bagaimana? Apa? Primbon? Oh primbon Mas? Oh pripun? Ah susah. Bagaimana, senang kesini Bu? Alhamdulillah, makasih ya. Wes ngono bae yo. Jam 9 itu waktunya bobo ya. Ibu bapak yang baik, kita berkumpul saat ini pasti Allah yang menakdirkan. Ilmu yang tersampaikan ini kalau kebenaran pasti dengan pertolongan Allah. Kalaupun ada yang salah, itu pasti ada nafsu dari yang menyampaikannya. Kalau yang benar tolong diamalkan, dilatih ya. Kalau yang salah bantu kasih tahu, perbaiki yang salahnya. Begitu. Kita akan membaca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan berharap pahala dari Allah. Mudah-mudahan nanti doa kita jauh lebih mustajab. Sambil bersedekah ya, karena sedekah semoga bisa nambah mustajabnya doa. Mari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya hayyu ya qayyum. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak ya mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Rabb. Engkaulah yang menciptakan kami, yang mengetahui, menyaksikan segala yang kami lakukan. Tidak ada yang tersembunyi bagimu dalam taat dan dalam perbuatan maksiat. Ya Allah, ampuni kami ya Karim. Ampuni kami. Selama ini kami lebih banyak melupakanmu daripada mengingatmu. Lebih sibuk dengan duniawi ini daripada sibuk untuk taat patuh padamu. Ya Allah, ampuni kami lebih berjuang hanya untuk dunia, bukan untuk bekal pulang berjumpa denganmu. Ampuni kami, betapa melimpahnya karunia darimu, tapi betapa sedikitnya rasa syukur kami. Dan kau tahu betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat padamu. Ya Allah, ampuni kami jarang bersyukur. Ampuni kami menjemput rezeki ini seringkali tidak benar. Ampuni ya Rabb, kami jarang bersabar ketika ujian harus dihadapi. Ampuni kami sering kecewa dan tidak ridho dengan takdir yang kau tetapkan.
bahkan sering berburuk sangka kepadamu. Astagfirullah. Padahal semua takdirmu pasti yang terbaik bagi kami. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua perbuatan buruk kami kepada ibu bapa kami, yang sengaja, yang tidak sengaja. Engkau tahu semuanya. Ampuni ya Allah, sekiranya kami tergolong anak durhaka. Beri kesempatan kami bisa menjadi anak yang berbakti ya Allah. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Muliakan sisa usianya, muliakan akhir hayatnya, muliakan di kuburnya kelak ya Allah, muliakan di akhirat. Ya Allah, lindungi ibu bapak kami dari fitnah kubur, dari fitnah jahanam. Ya Allah, ampuni perbuatan kami kepada para ulama, guru-guru kami. Ampuni dan sayangi guru-guru kami ya Allah. Muliakan keluarga dan keturunannya. Ya, istiqomahkan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni segala keburukan akhlak kami kepada keluarga kami. Ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Kami sering memberi contoh buruk, belum bisa mendidik titipanmu di jalanmu ya Allah. Karuniakan rumah tangga sakinah, karuniakan pendamping penguat iman ya Allah. Keturunan yang soleh solehah, hafiz hafizah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur mujahidin, Allahumma ansur muslimin wal muslimat fi Palestin, ikhwanana fi Palestin ya Allah. Ya Allah, Engkau menyaksikan semua bala bencana ini. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami. Hanya Engkau yang kuasa menolong ya Rabb. Engkau menyaksikan segalanya ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi bagimu. Kuatkan iman saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan semuanya jadi kekasih-kekasih-Mu. Ya Allah, berikan ketenangan menghadapi ujian ini. Sempurnakan yang wafat menjadi syuhada yang Kau jamu ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkannya. Jadikan semua ujian ini benar-benar pengangkat derajat dunia wal akhirat. Ya Allah, persatukan umat Islam ya Karim. Persatukan umat-Mu ini membela Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, musuh-musuh-Mu ada dalam genggaman-Mu sepenuhnya ya Allah. Engkau kuasa mencerai-beraikan hatinya, meluluh lantakan kekuatannya ya Allah, membinasakan siapapun yang Kau kehendaki. Engkau penguasa segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Allah. Jangan biarkan kaum zalimin berjaya ya Rabb. Ya Allah, kembalikan Masjidil Aqsa kepada umat-Mu ya Allah. Beri kesempatan kami bersujud salat di Masjidil Aqsa sebelum kami wafat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berikan kemampuan kami berbuat sesuatu untuk saudara-saudara kami ya Allah.
Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk berbuat ya Rabb. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu ya Allah, para pemimpin yang bertakwa, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang amanah, para pemimpin yang bisa memimpin bangsa ini di jalan yang Engkau berkahi. Rabbana taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih hadirin. Allah pasti mendengarkan. Sudah larut malam, silakan segera kembali. Kalaupun mau itikaf, mudah-mudahan tambah berkah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan saya ya. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.